Bayangkan seorang penguasa, seorang sultan yang bersama rakyatnya memadamkan kebakaran yang melanda Istanbul. Bayangkan seorang sultan yang ketika mendengar bahwa rakyatnya dibantai, ia terluka oleh kesedihan dan meninggal dunia. Di antara 36 sultan dalam sejarah Ottoman, mungkin dia adalah penguasa yang paling memperhatikan rakyatnya. Memang, pikiran pemurahnya inilah yang menyebabkan kematiannya. Di dalam sejarah kita, 27 dari 36 penguasa Ottoman yang selalu berada di bayangan Sultan Abdul Hamid II mengenang Sultan Abdul Hamid I. Sultan Abdul Hamid pertama dilahirkan pada tanggal 20 Maret tahun 1725 di Istanbul, sebagai putra dari Sultan Ahmed III. Meskipun tidak banyak informasi tentang masa kecilnya, diketahui bahwa dia tertarik pada seni tulis kaligrafi dan sering membaca buku-buku sejarah karena minatnya pada sejarah. Dia menunggu untuk naik takhta selama 49 tahun tanpa diperbolehkan keluar dari istana. Selama periode ini, dia menyaksikan pemerintahan ayahnya Sultan Ahmed III, Sultan Mahmud pertama, Sultan Osman III, dan Sultan Mustafa III. Ketika saudaranya Sultan Mustafa III meninggal pada tanggal 21 Januari tahun 1771, sesuai dengan hukum Ekber dan Els, tibalah gilirannya dan dia naik takhta pada usia 49 tahun. Sultan Abdul Hamid pertama dikenal di antara penguasa Ottoman sebagai seorang yang selalu berkeinginan baik dan gigih, berjuang dengan luar biasa untuk ketenangan dan kesejahteraan di Persia dan di negara-negara Muslim lainnya. Dia sering berjalan-jalan di jalanan Istanbul untuk mendengarkan keluhan rakyatnya. Bahkan, rakyat Ottoman sangat mencintainya sehingga mereka menyebutnya dengan panggilan Veli, yang berarti santo atau sufi. Namun, kekurangannya adalah kurangnya pengalaman, meskipun dia seorang cendekiawan yang sangat baik. Karena dia hidup di dalam istana selama 44 tahun sejak usia 5 tahun, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan tata pemerintahan. Oleh karena itu, hidupnya hanya dikenal melalui buku-buku dan guru-guru. Ketika dia naik takhta, Kekaisaran Ottoman sedang mengalami masa sulit. Perang Ottoman Rusia yang berlangsung selama 8 tahun telah berakhir, dan ini bukan perkembangan yang baik bagi Ottoman. Tanpa dapat mengintervensi dalam perang sebagai penguasa baru, peristiwa kekalahan berturut-turut dari pasukan Ottoman membawa pada penandatanganan perjanjian Küçükçenarka yang sangat terkenal. Menurut perjanjian ini, wilayah Crimea akan menjadi independen dari Kekaisaran Ottoman. Rusia diizinkan berlayar secara bebas di Laut Hitam dan melewati Selat Bosporus tanpa izin. Dengan demikian, Kirim, salah satu provinsi yang paling dihargai oleh Ottoman selama berabad-abad, dipisahkan dari Ottoman dan Laut Hitam kehilangan statusnya sebagai danau Turki. Beberapa bulan kemudian, Sultan Abdul Hamid pertama dihadapkan pada kejutan kedua dari perbatasan timur. Iran menyerbu dan menduduki Baghdad untuk mengambil wilayah dari Kekaisaran Ottoman yang melemah. Pertempuran yang berlangsung selama 4 tahun akhirnya mengakhiri kekuasaan Iran pada tahun 1779. Meskipun perang sementara berakhir, Sultan Abdul Hamid pertama masih dihadapkan pada tantangan besar lainnya. Seperti yang terjadi baru-baru ini di negara kita dengan kebakaran hutan yang sengaja diprovokasi, serangkaian kebakaran mulai terjadi di Istanbul pada tahun-tahun itu yang menakuti masyarakat. Banyak rumah di Istanbul terbuat dari kayu dan terletak dekat satu sama lain. Dengan demikian, api kecil dengan mudah bisa menjalar dari rumah ke rumah, mengubah seluruh lingkungan menjadi abu dalam hitungan jam. Pada tanggal 9 Juli tahun 1780, ribuan rumah hancur dalam kebakaran Samatya. Tanggal 24 Juli tahun 1782, hampir 7.000 rumah terbakar dalam kebakaran Balat, dan pada tahun 1780, lebih dari 20.000 bangunan hancur dalam kebakaran Cibali. Diketahui bahwa Sultan Abdul Hamid pertama ikut campur dalam kebakaran tersebut dengan menggunakan pemadam kebakaran tulumba sebagai peralatan pemadam kebakaran.
Pemadam Kebakaran Tulumba adalah organisasi pemadam kebakaran yang didirikan di Kesultanan Ottoman. Tulumba adalah kotak kayu besar dengan satu ujung terhubung ke sumber air dan ujung lainnya memiliki pipa. Pemadam kebakaran Tulumba membawa tulumba di punggung mereka ke tempat kebakaran dan mencoba memadamkan api dengan menyemprotkan air. Selain itu, untuk mencegah kerugian bagi rakyat setelah kebakaran, dia memberikan dokumen finansial untuk membangun kembali rumah mereka dan memberikan banyak karya arsitektur baru untuk Istanbul secara estetika. Dari Jenderal Grigori Potemkin dan Marsekal Rusia Suvorov, terdapat sekitar 150.000 tentara Rusia yang dipimpin. Selain itu, armada Rusia juga diterjunkan ke Laut Hitam untuk mengepung benteng dari laut. Yang bertanggung jawab dalam mempertahankan benteng ini adalah Hasan Pasha dari Aljazair, dengan hanya 5.000 Janissary di bawah komandonya. Bersama dengan warga sipil di kota, kekuatan total di benteng ini sekitar 25.000 orang. Pasukan Rusia menjatuhkan tembok dengan tembakan meriam, namun tidak melakukan serangan militer. Tujuannya adalah mengepung benteng dari 4 arah untuk memutuskan bantuan yang mungkin datang dan memaksa mereka yang di dalam menyerah. Koca Yusuf Pasha, yang mencoba memberikan bantuan kepada benteng, mengalami kekalahan oleh pasukan gabungan Austria dan Rusia, sehingga jelas bahwa dukungan darat tidak dapat diberikan ke benteng. Oleh karena itu, Sultan Abdulhamid pertama memerintahkan armada untuk membantu benteng dengan kapal dari Istanbul. Rusia belum menyerang benteng, dan pada tanggal 31 Mei Angkatan Laut Ottoman muncul di lepas pantai Laut Hitam. Namun, Rusia tidak memperbolehkan mereka mendekati benteng, dan kapal-kapal Ottoman yang jumlahnya sedikit terpaksa mundur. Setelah peristiwa ini, Rusia, yang masih berpikir bahwa bantuan darat mungkin datang, mulai menyerang benteng secara menyeluruh. Namun, dalam pertempuran berdarah, mereka tidak dapat melewati tembok benteng. Pada tanggal 27 Juli tahun 5000 Janissary di bawah pimpinan Hasan Pasha keluar untuk melakukan serangan terhadap benteng, tetapi serangan ini tidak berhasil dan mereka terpaksa kembali ke benteng. Pengepungan yang dimulai pada musim panas berlanjut hingga Desember. Cuaca dingin dan penyakit menyebar di antara tentara, membuat kedua belah pihak kesulitan. Namun, Rusia tetap mempertahankan pengepungan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Sayangnya, langkah yang akan membuat benteng jatuh bukan berasal dari Rusia, melainkan dari dalam benteng sendiri. Menurut cerita, Kadi Ottoman di benteng mengkhianati dengan bersekongkol dengan Rusia. Kadi Ottoman yang disogok oleh Rusia membuka gerbang benteng pada malam tanggal 17 Desember membunuh semua orang yang ada di sana dan membakar sekitarnya. Jenderal Potemkin mengumumkan kepada tentaranya bahwa mereka dapat merampok dan membantai penduduk muslim selama 3 hari untuk memberikan semangat kepada mereka. Dengan demikian, tentara Rusia membantai seluruh populasi muslim di benteng tanpa pandang bulu, termasuk anak-anak, lansia, wanita, dan bayi. Sultan Abdulhamid pertama, yang mengikuti perkembangan ini secara harian, membaca bagian dalam laporan tentang benteng yang dikirimkan oleh Perdana Menteri, dengan ungkapan Potemkin alias Pangeran Moskow telah membantai seluruh populasi muslim di benteng, yang berjumlah sekitar 25.000 orang. Anak-anak, lansia, hamil, dan menyusui, semuanya dibunuh sebagai syuhada. Dengan pernyataan ini, ia duduk di tempatnya dengan rasa sakit yang mendalam, menghela nafas panjang penuh duka dan rasa sakit, dan beberapa hari kemudian ia meninggal. Sultan Abdulhamid pertama, yang mengikuti perkembangan ini secara harian, membaca bagian dalam laporan tentang benteng yang dikirimkan oleh Perdana Menteri, dengan ungkapan Potemkin alias Pangeran Moskow telah membantai seluruh populasi muslim di benteng, yang berjumlah sekitar 25.000 orang. Anak-anak, lansia, hamil, dan menyusui, semuanya dibunuh sebagai syuhada. Dengan pernyataan ini, ia duduk di tempatnya dengan rasa sakit yang mendalam, menghela nafas panjang penuh duka dan rasa sakit, dan beberapa hari kemudian ia meninggal.
Abdul Hamid wafat pada tanggal 7 April tahun 1789. Kematian Yi, Abdul Hamid dianggap sebagai kerugian besar bagi Kekaisaran Utsmaniyah. Meninggalnya menjadi titik balik penting dalam perjalanan melemah dan kemunduran negara tersebut.